Hai, perkenalkan nama saya Sartika Mengsar Lemenggaul. Di sini saya akan menjawab soal penilaian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pengauditan. Pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Jawabannya, audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hubungan antara akunting dan auditing. Terdapat dua perbedaan yang penting antara metode dan tujuan proses akunting, dengan mana laporan keuangan disiapkan dan audit atas laporan keuangan historis. Metodologi akunting meliputi identifikasi atas peristiwa dan transaksi yang berpengaruh ke perusahaan. Transaksi tersebut diukur, dicatat, diklasifikasi, dan didasarkan ke catatan akunting. Hasil dari proses ini adalah penyiapan dan pendistribusian laporan keuangan dan jenis lain dari laporan akunting. Tujuan utama dari akunting adalah mengkomunikasikan data yang relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, akunting adalah proses yang kreatif. Individu yang terlibat langsung dalam proses akunting perusahaan adalah seluruh pegawai perusahaan. Pemeriksaan atas laporan keuangan historis atau auditing meliputi mempelajari dan mengevaluasi struktur pengendalian intern klien dan memperoleh dan mengevaluasi bukti atas asersi manajemen atas laporan keuangan seperti yang disyaratkan standar pekerjaan lapangan yang kedua dan ketiga. Proses auditing diakhiri dengan mengeluarkan laporan audit yang mengandung opini auditor atas laporan keuangan klien. Mengapa laporan keuangan perlu diaudit? Yang pertama, pembenturan kepentingan atau conflict of interest. Yang kedua, pengungkapan memadai. Dan yang ketiga, kerumitan dan keterbatasan. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Jawabannya, A. Jasa asuransi atau insurance service. Jasa atestasi atau attest services yaitu jasa profesional yang diberikan auditor untuk memberikan keyakinan atas suatu asersi dibandingkan dengan standar. Audit atas laporan keuangan, atestasi terhadap pengendalian internal, review laporan keuangan, dan jasa lainnya. B. Jasa asuransi lainnya. C. Jasa non-assurance. Nomor 3. Jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan audit serta kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut. Jenis-jenis laporan auditor terbagi menjadi dua jenis, audit dan jenis-jenis laporan auditor lain, yaitu jenis-jenis audit yaitu audit atas laporan keuangan, audit kepatuhan atau compliance audit, audit operasional atau operational audit. Jenis-jenis laporan audit yaitu auditor independen, auditor internal atau internal auditor, auditor pemerintah atau government auditor. Opini auditor atas laporan keuangan meliputi pengujian dari pernyataan klien atas badan usaha untuk menyampaikan suatu opini yang wajar, didasarkan pada kriteria tertentu. Biasanya, prinsip akuntansi berterima umum. Kondisi yang membuat auditor melakukan opini tersebut adalah standar audit, mengharuskan audit untuk mematuhi ketentuan etika, serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan material. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Jawabannya, tujuan keseluruhan auditor atau SA 200. Dalam melaksanakan suatu audit laporan keuangan, tujuan keseluruhan dari auditor independen adalah A. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau fraud atau kesalahan. B. Membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, maka yang pertama auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional atau professional judgment dengan merencanakan dan melaksanakan audit.
Keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup tepat untuk menurunkan resiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Pertanyaan nomor 5. Dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit skeptisme profesional dengan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Jawabannya, skeptisme profesional adalah suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Pertimbangan profesional adalah penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Jawabannya, tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan yaitu untuk membuat laporan keuangan dan misi laporan keuangan merupakan asersi manajemen. Manajemen juga bertanggung jawab merancang struktur pengendalian internal untuk menjamin datanya, prosedur yang ditetapkan, dan mengamankan harta perusahaan. Kriteria yang dipakai perusahaan dalam penyiapan laporan keuangan adalah apa, Bu? Pertanyaan nomor 7. Jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Jawabannya, independensi adalah sikap tidak memihak terhadap kepentingan klien. Independensi mencakup 1. Independensi dalam pemikiran, yaitu independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Yang kedua, independensi dalam penampilan, yaitu independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga atau di luar auditor dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Pertanyaan nomor 8. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Jawabannya, manfaat perencanaan audit. 1. Mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. 2. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan efisien dan efektif. Keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penguasaan pekerjaan yang tepat. Kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penilaian atas pekerjaan mereka. Keenam, membantu dalam kondisi hasil pekerjaan. Tahapan dalam perencanaan audit: A. Menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. B. Memahami bisnis dan industri klien. C. Menilai risiko bisnis klien. D. Melaksanakan prosedur analisis awal. E. Menentukan materialitas dan menilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima. F. Memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian klien. G. Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. H. Mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Jawabannya, asersi manajemen menurut SA 315 adalah representasi antara manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi. Pertanyaan nomor 10. Jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Jawabannya, risiko audit dapat didefinisikan sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. 1. Terdapat hubungan yang terbalik antara risiko audit dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan.
Yang kedua, risiko audit pada tingkat yang rendah akan membutuhkan bukti yang lebih banyak. Ketiga, hubungan terbalik juga terjadi pada risiko deteksi. Risiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Yang keempat, sedangkan untuk risiko bawaan dan risiko pengendalian terdapat hubungan yang lurus dengan jumlah bukti yang dibutuhkan. Yang kelima, bukti yang lebih sedikit diperlukan apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah. Pertanyaan nomor 11. Jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Jawabannya, prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Bukti audit ini nantinya akan menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini mereka atas laporan keuangan. Keandalan bukti audit meningkat bila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Keandalan bukti audit yang diperoleh dari sumber internal meningkat bila pengendalian yang berkaitan termasuk pengendalian atas penyusunan dan pemeliharaannya dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Pertanyaan nomor 12. Jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Kaitan level pengendalian risiko deteksi pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian ada maksimum tinggi, sedang, atau rendah, maka kalau dia maksimum risiko deteksinya sangat rendah, kalau tinggi risikonya rendah. Apabila risiko sedang, risiko deteksi juga sedang. Apabila risiko rendah, maka risiko deteksinya tinggi. Kemudian, tingkat pengujian substantif yang dilakukan jika risiko bawaan dan risiko pengendalian maksimum, risiko deteksi rendah atau sangat rendah, maka urutan menggunakan pengujian yang lebih efektif daripada yang kurang efektif. Lalu, waktu semakin rendah risiko deteksi atau semakin tinggi risiko pengendalian, maka waktu pelaksanaannya itu makin tinggi risiko pengendalian. Maka waktu pelaksanaan itu makin pasti akhir tahun, sedangkan kalau risiko pengendalian rendah, risiko deteksi yang sedang atau tinggi, maka akan bisa dilakukan interim atau 4 bulan atau 6 bulan sebelum akhir tahun pembukuan. Lalu, luasnya apabila risiko bawaan maksimum atau tinggi, maka risiko deteksi rendah atau sangat rendah, maka sampel yang akan diambil semakin besar semakin rendah, tapi kalau risiko deteksi yang semakin tinggi, sampel yang diambil tidak perlu besar. Yang ditugaskan jika Anda, maka tugas auditor yang memiliki pengalaman lebih banyak. Sedangkan kalau risiko deteksinya sedang atau tinggi, maka kantor akuntan publik menugaskan staf audit pengalamannya yang sedikit. Pertanyaan nomor 13. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Jawabannya, yang pertama meminta keterangan dari personel klien yang terkait, dan yang kedua melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan atau penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih.